مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق من عنود به سواك عند حلول الحديث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أمير الله فلا أحد أقر في كون لا منه ولا معي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة علانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوخ وصلاه الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Seluruh mu'alif hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Syafi'i al-Bandani wa usulihima wa furahima wa dhabil hukuki alim ajma'in wa Syekh Rabbi Ruhi Sayyid al-Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Sigah wa Syekh Rabbi Ruhi Ki Hajasan Basri Abu Bakar wa Syekh Rabbi Ruhi Ki Haji Sabila Rasyad wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hajan Warsaidi wa Syekh Murabbi Ruhi Ki Hafizuddin wa Syekh Murabbi Ruhi wa usulihim wa furahim wa dhabil hukuki alim majma'in wa man salla fi hadal masjid wa man dufina fi hadal masjid wa usulihim wa furahim wa dhabil hukuki alim majma'in anna Allah ta'ala yataghashahum min rahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن
أخلاقنا بالحلم وسهل لنا وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Risalah Al-Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 11, 4 baris dari bawah. Bacanya wayan kudul wudu'a gitu ya. 4 baris dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa yanqudul wudu'a al-khariju minal qubuli awid duburi ala ma kana wa yanqudul wudu'a aydan zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi wa yanqudul wudu'a massu qubuli adamiyin aw duburihi minhu aw min ghairihi bi batinir rahati wa butuni al asabi'i kabiran aw saghiran walau waladahu walau maitan wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin illa zufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya yang ada di belakang agak majuan sedikit. Rada majuan aja yang di belakang. Ya. Coba yang di belakang agak majuan sedikit. Biar kelihatannya sedap gitu. Ya. Rada majuan ya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Namun sebelumnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita. Ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti, dikarenakan berkaitan dengan ibadah kita yang kita kerjakan sehari-hari. Yang ini disebut dengan namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang memang sudah menjadi kewajiban kita
pada saat ini untuk kita pelajari dan juga untuk kita pahami. Karena semuanya kita yang hadir di tempat yang mulia ini, semuanya itu adalah kita semua orang yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah salat. Kita semua sudah akil baligh. Wa yanqudul wudu'a dan yang dapat membatalkan wudu kita. Ada wudu, ada wadu. Kalau di sini dibacanya bidammil wawi. Wawunya kita baca dhammah. Artinya pekerjaan berwudu. Kalau kita baca wawunya fathah bi fathil wawi wadu, itu artinya air yang dipersiapkan untuk berwudu. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah pekerjaannya, pekerjaan berwudunya. Jadi ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu kita. Yanqudu bimakna yubtilu. Naqadha yanqudu bimakna abtala yubtilu, membatalkan. Wa yanqudul wudu'a, ya, dan dapat membatalkan wudu kita al-khariju minal qubuli awid duburi. Yang dapat membatalkan wudu kita di sini adalah keluarnya sesuatu. Namun daripada keseluruhan yang dapat membatalkan wudu kita itu berjumlah ada 4. Di selain ini nggak ada lagi. Ya. Ada 4 di kitab yang kita pelajari ini, yang dikarang syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menyebutkan 4 hal. Begitu juga yang disebutkan oleh Tuan Musannif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan yang dapat membatalkan wudu kita itu ada 4 perkara. Namun ada lagi ulama yang mengatakan yang membuat batal wudu kita ada 5 hal. Nah, mana benar? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, kedua-duanya betul. Yang mengatakan membatalkan wudu itu 4 hal, ada juga ulama yang membatalkan wudu kita ada 5 hal. Dua-duanya benar. Nah, adapun orang yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu itu ada 4, itu jadi tidur dan zawalul akli itu disatukan di situ. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan 5 itu tidur tersendiri, zawalul akli tersendiri. Jadi kesemuanya 5. Kalau yang bilang 4 berarti yang namanya tidur itu min jumlati zawalil akli. Adapun yang bilang 5, maka dipisah antara naum, tidur, dengan zawalul akli, dengan hilang akal. Ya, jadi kedua-duanya benar. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Ya. Nah, apa yang pertama yang dapat membatalkan wudu kita? Al-khariju minal qubuli. Al-khariju, adanya sesuatu yang keluar.
Tuh. Al-khariju adanya sesuatu yang kharij, yang keluar. Tapi kalau dalam kitab Fathul Mu'in di sana ada tambahan, haruslah ketika keluarnya sesuatu tadi itu harus ada yang istilahnya tayakun. Kudu yakin. Harus yakin memang benar-benar ada yang keluar. Tapi andai kata kita ragu, keluar enggak ya? Keluar apa enggak ya? Maka kata ulama, kalau ada keraguan di situ, itu tidak membatalkan wudu kita. Jadi yang bikin batal itu keluarnya sesuatu, namun kita yakini bahwa memang benar sesuatu tadi keluar dari kemaluan kita. Harus ada tayakun. Karena dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa digeser lantaran adanya keraguan. Jadi kalau antum ada keraguan, itu tidak bisa digeser, ya. Nah, kalau yakin, kita di situ yakin, maka keyakinan itu la yuzalu bisyak, tidak bisa digeser dengan yang namanya keraguan. Tapi kalau keraguan, kata ulama, kalau ragu di dalam wudu kita batal apa enggak, yakin apa enggak nih keluar, yakin apa enggak nih keluar, maka kata ulama, kalau baru prasangka, baru adanya keraguan di situ, maka tidak membatalkan wudu kita. Jadi harus yakin. Kadang-kadang kan memang kita dibuat syak, dibuat ragu kita. Keluar apa enggak nih? Keluar apa enggak sih? Kalau ragu begitu, nggak batal. Harusnya bagaimana biar batal? Harus ada keyakinan dulu bagi kita. Sebab pernah ada sahabat Rasul mengadu kepada baginda Nabi. Beliau mengadukan kepada Rasulullah, perutnya itu bunyi. Perutnya apa? Bunyi. Kroyok-kroyok. Dibilang, ya Rasul, kalau perut saya bunyi lagi sholat, kira-kira saya punya wudu gitu, kira-kira wudu saya batal apa enggak? Kayak gitu. Apa kata Rasulullah? La yansorib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berpaling, silahkan lanjutkan sholatnya, karena ketika itu wudunya tidak batal, hatta yasma sautan, kecuali memang dia dengar suara ada yang apa? Ada yang keluar. Kalau dia dengar suara ada yang keluar, berarti yakin nggak keluar? Yakin. Au yajida rihan, kata Rasulullah, atau dia mendapatkan bebauan. Wah, ini bau nih. Berarti ada yang apa? Ada yang keluar. Di situ berarti dia apa? Yakin. Kayak gitu. Jadi keluarnya sesuatu itu harus kita yakini bahwa itu keluar. Yang keluar itu, sesuatu yang keluar dari kemaluan kita itu, baik dia itu adalah ain, bendanya, zatnya yang keluar. Seperti mohon maaf pipis kita yang keluar, atau yang keluar adalah BAB kita. Bahkan kata ulama, lau ainan kana aurihan, baik yang keluar itu adalah angin. Angin keluar dari kemaluan kita, batal wudu kita.
Bagaimana kalau anginnya plus-plus? Tahu plus-plus? Angin juga keluar, bendanya juga apa? Keluar. Ya bukan batal lagi itu sih. Orang anginnya aja batal, apalagi plus-plus itu. Ya. Batal loh aja tuh. Ya. Rotban au jafan, kata Fathul Mu'in, dikatakan baik yang keluar dari kemaluan kita itu dalam keadaan basah. Basah keluar, batal wudu kita. Au jafan, atau yang keluar dari dua kemaluan kita jafan, dalam keadaan apa? Kering yang keluar. Jadi intinya yang penting patokannya keluar gitu. Batal aja kalau keluar gitu. Ya. Mau itu keluarnya yang hal biasa atau halnya bukan yang biasa tapi yang luar biasa, umpamanya semacam keluarnya batu, keluar batu jamrut umpamanya. Batal gak wudu kita? Batal. Sekalipun keluarnya kagak apa? Nggak biasa. Ya. Ini biasanya kita keluar angin kan dari belakang, tapi ternyata suatu saat, suatu ketika kita keluar angin dari depan. Batal nggak? Batal juga. Itu kan nggak biasa. Tapi kalau keluar daripada salah satu, kedua dari dua kemaluan tadi, maka hukumnya batal. Atau keluar umpamanya air pipis kita tapi darah berwarna merah, batal juga gitu ya. Nah, bagaimana seandai kata kalau keluarnya itu tidak tuntas? Seperti apa enggak tuntas ya? Ulama menggambarkan dalam kitab-kitab fikih seperti kitab Hasyiah Bajuri ataupun kitab Fathul Mu'in. Di sana gambarannya kadudati akhrajat ra'saha thumma raja'at. Seperti umpamanya keluar dari kemaluan belakang kita dudah, cacing. Keluar apa? Cacing ya. Keluar cacing, dia akhrajat ra'saha, keluarnya cuman palanya doang, palanya keluar. Ternyata setelah nongol dia punya kepalanya keluar, summa roja'at, kemudian dia tarik lagi kepalanya, dia masuk lagi. Batal gak? Batal juga. Itu kan keluarnya kagak tuntas, belum semuanya keluar, baru sekedar pala doang nongol, kita punya wudhu, batal. Sekalipun ketika itu setelah dia mengeluarkan kepalanya, dia tarik lagi, dia masuk lagi, maka itu pun bisa membatalkan wudhu kita. Dari mana keluarnya? Minal qubuli, dari kemaluan depan ya. Dari kemaluan depan. Awid duburi, atau keluarnya itu dari kemaluan belakang. Jadi keluarnya itu enggak mesti dua-duanya, mesti depan juga, belakang juga, enggak. Makanya di sini menggunakan au li ahadi syai'ain. Au itu untuk menunjukkan mau yang depan ataupun belakang, terserah. Enggak mesti dua-duanya. Enggak dikatakan minal qubuli wad dubur gitu. Tapi minal qubuli yang keluar dari kemaluan belakang, atau yang keluar itu sesuatu dari kemaluan belakang kita. Apalagi kalau keluarnya dua-duanya, kemaluan depan keluar, kemaluan belakang juga apa? Keluar ya.
Timbul sekarang permasalahan. Bagaimana kalau kemaluannya umpamanya mampet? Kemaluannya apa? Kata dokter ini harus ditutup. Ya. Ternyata sama dokter ditutup juga, dioperasi ditutup. Diapain kek caranya itu dokter sama medis, dipatri bagaimana ditutup pokoknya. Dia punya kemaluan. Sehingga sekarang dibikin jalan lubang dari umpamanya dari samping. Kita sering nggak dengar yang begitu tuh Pak? Ada ya? Bahwa dia punya kemaluannya ditutup rapat oleh dokter. Sehingga dibikin lubang baru untuk dia buat buang air pipis ataupun BAB. Dari samping. Sampai mungkin setelah dibikin dia lubang dari samping, keluar angin dari situ juga. Kayak gitu. Nah kalau keluar berarti dari lubang sini kira-kira batal apa enggak? Batal enggak kira-kira? Kan kemaluan kita, lubang kita ditutup nih, kata dokter ini nggak bisa lewat sini, kudu bikin lubang baru, jalan baru gitu. Akhirnya ditutup, kagak keluar dari situ, keluar dari mana? Samping, dari pinggang umpamanya dibikin jalan di situ. Nah maka kata ulama tetap itu pun batal juga karena yang aslinya itu sudah tidak apa, nggak fungsi. Udah ditutup sehingga dikeluarin dari situ. Maka kalau keluar dari situ tetap wudu kita juga apa? Batal juga. Gitu. Ya. Ya. Jadi sekalipun umpamanya dipampet gitu. Ya. Cuman ini yang membatalkan wudhu kita buat orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah mati, maka tidak batal. Ya. Jadi kalau orang udah mati itu udah nggak ada peraturan lagi. Mohon maaf kalau seumpamanya mayit udah dimandiin, mayit udah diwuduin, kemudian istrinya mungkin sebagai tanda perpisahan terakhir dicium tuh sama istri suaminya, ya. Sedangkan mayitnya udah dimandiin, udah diwuduin, boleh apa enggak kita cium tuh? Istri cium boleh apa enggak? Boleh. Kagak batal. Kenapa? Karena dia sudah tidak hidup lagi, udah meninggal dunia, sudah tidak ada taklif lagi. Makanya masalah ini kata saya punya guru Sidil Walid, ketika dulu ada seorang suami meninggal dunia, udah dimandiin, udah diwuduin, nah, kata keluarga, warga setempat itu jangan, katanya. Ini udah dimandiin, udah diwuduin, karena kalau dicium bisa batal nih sama istrinya. Nah, itu enggak batal. Ya, yang batal itu yang masih apa? Masih hidup. Jadi andai kata seorang istri ingin dia cium suaminya sebagai tanda perpisahan yang terakhir, silakan saja. Nggak batal. Jadi artinya nggak kudu diwuduin lagi si suami itu yang udah meninggal dunia. Mana? Kata kitab Bajuri di sana dikatakan fala tantakidu taharatuhu bi khuruji syai'in minhu. Atau seumpamanya itu mayit dia keluar sesuatu, habis dimandiin, habis diwuduin, umpamanya keluar najis, keluar darah umpamanya. Sering nggak atau pernah nggak kita nyaksiin tuh Pak?
Itu mayit udah dimandiin, diwuduin, kemudian keluar darah, kemudian keluar najis. Darah najis enggak? Najis. Lah itu mayit apakah dimandiin lagi, diwuduin lagi? Maka kata kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri, di sana dikatakan wala tantakidu taharatuhu, tidak batal dia punya taharahnya si mayit tadi bi khuruji syai'in minhu, dengan sebab keluar sesuatu daripada si mayit tadi. Lantas bagaimana langkahnya? Wa innama tajibu izalatun najasati anhu faqat, kata ulama. Hanya saja wajib untuk menghilangkan najisnya saja. Ada darah, kita lap, kita bersihin. Keluar kotoran, keluar najis, kita ilangin itu najisnya, cukup dah. Begitu. Jadi nggak kudu diwuduin lagi, nggak kudu dimandiin lagi, udah. Begitu. Ya. Tuh. Sekarang bagaimana kalau yang keluarnya itu adalah wasir, darah wasir gitu, ya. Maka itu pun sama, yang keluar tadi bisa membatalkan juga. Wasir keluar darah itu, ya, bisa batal. Atau umpamanya ya tadi udah keluar 1 senti. Atau sekarang nambah lagi jadi 2 senti. Nah itu pun sama, kita punya wudhu batal juga. Batal juga. Tapi ada lagi ulama yang berpendapat kalau hanya sekedar keluar doang tapi tidak keluar darah, nggak batal, kecuali dia keluar wasirnya, di samping itu keluar darahnya juga, itu bisa batal katanya. Gitu. Ya. Nah di sini dikatakan adalah kemaluan orang yang punya wudhu yang hidup. Jadi bukan yang mati. Yang mati sih nggak batal. Kita nih yang hidup yang batal. Dan juga memang dia punya status alat kelaminnya kudu jelas, harus jelas dia punya alat kelaminnya. Ada pertanyaan, memang ada orang yang punya alat kelamin tapi statusnya nggak jelas? Ada. Seperti khuntha muskil, seperti banci yang punya 2 alat kelamin. Makanya disebut dengan khuntha muskil, bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Karena dia punya 2 alat kelamin. Dikata laki, dia punya alat kelamin perempuan. Dikata perempuan, dia punya alat kelamin laki. Jadi yang benar dia laki apa perempuan gitu. Ya kan? Nah, alhamdulillahnya kita semuanya pada jelas gak nih semua nih? Jelas kita, alhamdulillah. Jadi nggak bikin pusing. Tentunya ini yang dianggap muskil kita. Adapun indallah nggak ada yang muskil. Di sisi kita bisa jadi itu muskil, tapi di sisi Allah semuanya jelas. Dia laki, dia perempuan. Bagi manusia yang dianggap muskil, bagi kita, tapi dalam ilmu Allah nggak ada yang muskil. Paham nggak maksudnya? Jadi yang keluarnya itu yang orang yang punya alat kelaminnya itu jelas. Dia laki, punya alat kelamin laki, dia perempuan punya alat kelamin perempuan. Nah yang bikin pusing yang punya 2 alat kelamin. Nah makanya yang punya 2 alat kelamin ini, alat kelamin laki dia punya, alat kelamin dia perempuan dia punya. Kalau cuman 1 yang keluar dari alat kelamin dia, si khuntha muskil ini, maka tidak batal. Yang keluar alat kelamin laki dari diri khuntha muskil tadi nggak batal.
atau yang keluar dari si khunsa muskil tadi dari aliran salur alat kelamin wanita, itu pun tidak batal. Paham ini kira-kira? Ya. Kenapa tidak batal? Karena kalau keluar alat kelamin laki-laki bisa jadi dia perempuan. Kalau yang keluar dari alat kelamin perempuan bisa jadi dia apa? Laki-laki. Nah, jadi gimana dong biar batal? Enak banget dong kalau gitu. Kalau gitu jadi khunsa aja dah. Naudzubillah, jangan gitu. Jangan gitu. Orang Allah Ta'ala dikasih kita begini, laki-laki, perempuan, status kelamin kita jelas. Maka kalau ada yang nemuin kasusnya seperti itu, yang bisa bikin batal si khunsa muskil ini kalau memang dua saluran tadi, alat kelamin keluar, alat perempuan laki juga keluar. Alat kelamin laki keluar, alat kelamin perempuan keluar, baru bisa batal dia. Karena kalau keluar dua-duanya mau lari kemana dia? Dikata laki, ya dia keluar alat kelamin perempuan. Dikata perempuannya alat kelamin laki keluar di situ. Dua-duanya apa? Keluar. Baru dia bisa apa? Bisa batal. Tapi kalau kemaluan dari belakang sih kan satu. Kalau itu yang keluar ya udah batal kalau itu. Itu kan. Ini yang jadi permasalahan kalau dari depannya harus dua-duanya keluar. Jadi khunsanya khunsa muskil. Mohon maaf, bukan yang suka mangkal. Kalau yang mangkal di rel kereta bukan banci, bencong itu sih namanya itu. Ya, kalau itu laki cuman gayanya aja berpakaian perempuan di situ. Ya, paham kira-kira ini? Insya Allah. Saya yakin bahwa semuanya udah pada gape kalau ginian sih. Udah pada jago, udah pada paham, udah pada ngerti kalau masalah ini. Ya, mungkin pinteran bapak-bapak ini pahaman antum semuanya ketimbang saya. Ya. Ya. Nah, jadi tentunya kalau kita batal ya jangan diterusin sholatnya. Ya. Stop, berhenti. Kalau batal kita terus juga sholat, haram hukumnya. Karena kata Rasulullah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, apabila salah seorang di antara kalian itu dia berhadas. Artinya kalau hadas gitu menunjukkan hadas itu adalah membatalkan apa? Wudu. Kata Rasulullah, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Wudu lagi. Tadi kita udah sholat maghrib 2 rakaat. Ternyata pas pengen bangun 3 rakaat batal. Ulang nggak? Yang diulang apanya? Wudu kita batal, berarti wudu batal nggak? Batal kan? Sholat batal nggak? Batal. Wudu batal, sholat juga apa? Otomatis batal. Nah, maka nanti habis wudu kita lanjutin terusin rakaat ketiga apa dari ulang lagi? Nah, ini jangan punya pengertian pemahaman. Oh, kalau kan 2 rakaat kagak batal saya. Pas ketiga rakaat pengen bangun baru batal, berarti saya nerusin 1 rakaat lagi. Salah kaprah kalau gitu. Karena ada orang yang paham seperti itu. Ada orang pahamnya seperti itu. Di mana dia jurusan batal, dia sholatnya di situ katanya. Salah. Maka dia harus dari awal sholat lagi, takbiratul ihram, kembali di situ. Ya. Nah, mana hadisnya yang menunjukkan bahwa kalau keluar angin batal? Kata Rasulullah pernah memerintahkan, dikatakan dalam satu hadis, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin. Rasulullah pernah memerintahkan kaum muslimin bil wudu'i, untuk berwudu,
idza kharajar rihu, bila mana keluar apa? Keluar angin. Nah, ini menunjukkan kata Rasulullah kalau keluar begituan angin maka wudu lagi. Maka ini menunjukkan bahwa keluar angin itu hukumnya apa? Batal. Begitu. Jadi dari dua kemaluan, kemaluan depan ataupun kemaluan apa? Belakang, ala makana, bentuknya apapun juga. Nggak mesti yang keluar dari depan itu pipis, nggak mesti yang keluar dari belakang itu BAB, enggak. Bisa jadi yang keluar itu yang nggak biasa. Seperti apa? Keluar dari depan, ada kan orang kencing apa namanya? Batu ya? Ternyata keluar batu, tetap batal. Yang keluar dari kemaluan belakang apa umpamanya? Batu black opal umpamanya, batal juga. Ya, mau yang biasa ataupun yang tidak biasa. Jadi antum mohon maaf jangan beranggapan oh ini yang nggak biasa nggak batal, nggak. Jangan begitu antum beranggapan. Tetap intinya keluar gitu. Mau bentuknya apa saja ataupun yang keluar biasanya bau tapi ini wangi gitu, tetap aja hukumnya batal untuk kita. Ya. Nah, itu bagian yang pertama yang dapat membatalkan wudhu kita. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan zawalul akli, hilang akal atau tamyiznya gitu. Ayo. Oh iya, yang berkaitan dengan ini ya. Silakan yang mau bertanya, yang kurang jelas silakan tanya. Iya. Nah, kalau misalkan alat status kelaminnya itu dia nggak jelas begitu, kalau seumpamanya dia boleh ikut laki, boleh berjamaah dengan laki. Kalau andai kata dia berjamaah dengan perempuan tidak boleh, karena bisa jadi dia laki. Kita nggak boleh berjamaah dengan perempuan. Imam perempuan, kita makmum laki, boleh nggak kira-kira? Bagi si banci tadi kudunya ikut laki-laki. Karena kalau laki-laki kalau dia ikut laki-laki kan emang perempuan boleh ikut laki-laki gak? Boleh gak? Kayak ibu-ibu kan? Kan ikutnya laki-laki. Boleh gak? Boleh. Nah, laki-laki sama laki-laki ya emang laki-laki mau laki-laki boleh. Perempuan ikut laki boleh. Maka dalam hal ini kalau dia belum jelas status alat kelaminnya, maka si khunsa muskil tadi kalau mau berjamaah dia ikutnya kepada imam laki-laki, tidak boleh ikut kepada imam apa? Perempuan. Karena kalau dia ikut kepada imam perempuan maka bisa jadi dia apa? Laki-laki. Boleh. Enggak, kalau bisa di belakang. Iya, karena bisa jadi kan dia perempuan itu. Nah, di belakang. Tapi nanti biasanya kita bawa ke dokter medis, nanti di situ ketahuan, oh dia condongnya laki-laki, oh dia condongnya perempuan, gitu. Jadi boleh diikut ke laki-laki, cuman di barisan belakang. Karena kalau belum jelas ini ya, karena bisa jadi dia itu apa? Perempuan. Kan perempuan boleh gak sejajar sama laki? Perempuan di belakang, begitu. Yang intinya di belakang gitu. Intinya di belakang gitu. Begitu mesti. Paham itu? Ada lagi? Ada lagi silakan. Salam. Keluar. Ya. Kalau kata ulama biar kita nggak malu, kita tutup hidung kita. Gitu. Jadi mungkin kita mimisan nih. Nah, mereka menganggap wah ini mimisan nih keluar.
Nggak kenapa, keluar aja. Itu uzur. Nah, nggak masalah. Kecuali kita nggak begitu, nggak boleh kan kita lewatin orang yang sholat. Nah, kalau kita terus di situ atau kita ikutin, malah hukumnya apa? Kalau ikutin terus gerakannya hukumnya haram. Jadi minggir, antum jalan keluar gitu, ke belakang, gitu. Iya keluar. Paham ya? Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barakah dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi